Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. La haula wa la quwata illa bil. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang penuh dengan barokah ini, Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semua curahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita istiqomah pula dalam mengikuti pengajian malam Jumat, insya Allah. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibun al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya, yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Masuk surga semuanya? Insya Allah masuk surga. Salah satu kuncinya surga itu apa? Kalau kita mau masuk surga, kuncinya apa? Salah satunya apa? Dengan menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa manusia yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali pulang. Maka dari kita melangkah sampai kita pulang, kita semua berada di jalan Allah. Dan siapa yang berada di jalan Allah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa manusia yang menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya pintu ke dalam pintunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah, selalu istiqomah dalam menghadiri pengajian malam Jumat, insya Allah. Kita bacakan suratul Fatihah, kita niatkan pada malam Jumat yang mulia ini, saudara-saudara kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, kakek nenek kita yang sudah berpulang, mudah-mudahan pada malam Jumat ini diampuni segala dosanya, diampuni segala dosanya, diterima segala iman amal solehnya, dan ditempatkan di jannah daripada jannah Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk orang tua kita, saudara kita, nenek kita, kakek kita, semuanya. Mudah-mudahan pada malam Jumat ini mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk yang mewakafkan mushola ini, kita khususkan untuk beliau supaya Allah mengampuni segala dosanya, Allah tempatkan pada jannah daripada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadiniyah wa bi kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, perhatikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ulama hadis yang terkenal
yang bernama Al-Imam Tirmidzi. Siapa namanya? Nah, Imam Tirmidzi itu matanya buta. Namanya Imam Tirmidzi. Beliau salah satu ulama yang banyak meriwayatkan hadis. Imam Tirmidzi saking semangat meriwayatkan hadis sampai matanya itu buta. Banyak membaca, ya enggak? Banyak mentelaah buku sampai matanya itu buta. Siapa namanya? Imam Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi. Apa kata Imam Tirmidzi? Coba perhatikan. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah, sholahul fata fil ilm wa sholahul kahli fil masjid wa sholahul mar'ah fil bait wa sholahul mu'zi fis sijan. Ada 4 kebaikan. Ada berapa? 4. Kata Imam Tirmidzi rahimahullah, sholahul fata fil ilm. Mana sholah? Sholah. Apa itu sholah? Sholahul fata, anak yang baik. Apa bahasa Arabnya? Waladun soleh, anak yang soleh. Soleh itu baik. Soleh baik. Kalau sholah kebaikan. Soleh itu baik. Kalau sholah kebaikan. Sholahul fata fil ilm. Mana fata? Fata. Fata. Ini fata semua nih. Apa fata? Kuat. Main bolanya kuat, kemana-mana kuat. Itu namanya fata. Pemuda. Apa fata itu? Sholahul fata fil ilm. Seorang pemuda akan dianggap baik kapan? Kapan pemuda dikatakan pemuda yang baik? Mau dikatakan pemuda yang baik? Atau dikatakan tidak baik? Nggak baik. Kita pengen dikatakan pemuda yang baik. Kapan seorang pemuda dikatakan pemuda yang baik? Kata Imam Tirmidzi, sholahul fata fil ilm. Seorang pemuda dikatakan pemuda yang baik ketika ia memiliki ilmu. Tuh, coba perhatiin. Kapan pemuda dianggap baik? Ketika memiliki ilmu. Ketika ia memiliki ilmu. Sholahul fata fil ilm. Seorang pemuda dikatakan pemuda yang baik ketika ia punya ilmu. Jadi kebalikannya apa? Kalau dia nggak punya ilmu, baik atau tidak? Enggak. Nah, maka kalau kita ingin jadi pemuda yang baik, pemuda yang soleh, kita mesti menuntut ilmu. Maka dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Rabbal. Apa yang pertama? Kebaikan pemuda dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Dengan ilmu yang ia miliki. Yang kedua, sholahul kahli fil masjid. Mana kahlun? Kahlun. Ikutin kahlun. Kahlun. Sholahul kahli fil masjid. Lawannya muda apa? Lawannya muda? Tua. Muda tua. Muda ya. Lawannya muda, tua. Bukannya muda. Kebaikan orang tua itu di mana? Sholahul kahli fil masjid. Kebaikan orang tua adanya di mana? Fil masjid. Orang tua masih di jalanan baik, masih nongkrong baik gak? Masih di terminal baik gak? Orang tua dianggap baik ketika ia berada di dalam masjid. Anak muda baiknya dengan ilmu. Orang tua dianggap baik ketika ia berada di dalam masjid. Ingat kepada ibadah, ingat kepada Allah. Terus yang ketiga, sholahul mar'ah fil bait. Mar'ah itu apa? Mar'atun sholihah. Anak yang soleh. Wanita yang solehah. Sholahul mar'ah fil bait. Seorang wanita dianggap wanita yang solehah ketika ia selalu berada di dalam rumahnya. Ini kita di rumah mulu apa di warung mulu nih biasanya? Ini kata Imam Tirmidzi, kalau kita mau dianggap wanita yang solehah, banyakin di dalam. Ngapain di rumah? Banyak bantuin orang tua, ngepel, nyuci, masak gitu kan. Dandan di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Atau sholat duha, baca Al-Quran. Ini kebaikan wanita ketika ia berada di dalam rumah. Ini kata Imam Tirmidzi, seorang wanita dianggap baik ketika ia berada di dalam rumah. Jadi terjaga daripada maksiat. Kalau kita keluar rumah kan banyak dosanya, betul nggak, Min?
Kalau wanita keluar rumah pasti banyak melihat dosa. Maka wanita yang solehah ketika ia banyak di dalam rumah. Terus yang keempat, sholahul mudhi fisijan. Kebaikan seorang yang jahat ketika ia berada di dalam sijen. Apa sijen? Ikutin sijnun. 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 Sijnun sujun. Sijnun sujud. Sijnun sujun. Sijnun sujud. Sholahul mudhi fisijan. Kebaikan orang yang jahat ketika ia berada di dalam Penjara. penjara. Betul nggak? Betul. Orang jahat di penjara atau dibiarin hidup? Dibiarin bebas hidupnya. Nah, maka ketika ia berbuat jahat, dia dimasukkan ke dalam itu kebaikannya di dalam penjara supaya ia bisa berintrospeksi atau bisa melakukan apa? Perbaikan supaya tobat, tidak mengulangi kejahatannya, maka dimasukkan ke dalam penjara. Maka kata Imam Tirmidzi ada berapa kebaikan tadi? 4. Kebaikan pemuda, kebaikan orang tua, kebaikan wanita, kebaikan orang yang jahat. Kebaikan pemuda dengan apa? Dengan ilmu. Maka dengan ilmu pemuda menjadi baik. Kalau anak muda nggak punya ilmu, maka dianggap anak muda yang tidak baik. Maka ini harus kita ingat, kalau pengen baik mesti dengan ilmu. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau mulia di dunia dengan ilmu, mau mulia di akhirat juga dengan ilmu. Dunia akhirat dengan apa? Ilmu. Ini kata sahabat Rasul, pengen hidup mulia dunia dengan ilmu, mulia di akhirat apalagi dengan ilmu. Mau mulia di dunia akhirat juga dengan ilmu. Maka yang pertama apa? Ilmu. Betul? Apa? Sholahul fata fil ilmi. Kebaikan pemuda ketika ia punya ilmu. Kalau kita muda tapi nggak punya ilmu, maka pemudanya itu pemuda yang tidak baik. Betul tidak? Yang pertama apa? Pemuda. Yang kedua, orang tua. Ketiga, wanita. Keempat, orang jahat. Kalau pemuda baiknya dengan apa? Dengan ilmu. Orang tua baiknya di mana? Di masjid. Banyakin ibadah, banyakin sholat, banyakin ingat kepada Allah. Kalau wanita baiknya di mana? Di rumah. Maka wanita yang baik kebanyakan di dalam rumah, bantuin orang tua atau melakukan sholat sholat wajib juga mendingan di rumah. Kalau wanita lebih utamanya di rumah. Boleh di musola, boleh di masjid, tapi utamanya wanita adalah di dalam rumah untuk menjaga menjaga akhlak, menjaga pandangan daripada pandangan manusia lain kepadanya. Betul tidak? Nah, jadi intinya kita menjaga yang 4 ini. Kalau pemuda pengen baik dengan ilmu, orang tua yang baik ketika ia di dalam masjid dengan banyak ibadah. Kemudian yang ketiga, wanita yang baik ketika banyak di dalam rumah. Dan yang keempat, orang jahat juga bisa baik ketika ia masuk ke dalam. Maka supaya di penjara tobat, introspeksi. Maka setelah keluar dari penjara, insya Allah akan lebih baik. Nah, kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Siapa yang ingat hadis yang belakangan itu apa? Yang terakhir hadisnya tentang apa? Mobil. Apa sih yuk? Siapa yang ingat? Kan ingat. Kita ngaji udah 4 bulan nih. Apa hadis yang belakangan itu? Ilmu. Kalau nggak salah. Tentang ilmu. Iya. Yang mana? Ilmu tuntut salah. Tuntut ilmu. Hadir. Pasar. Lewat di bawah. Ngomong pasar. Salah gitu banget itu marah nih. Gitu. Apa? Yang terakhir tentang apa? Dari ini Ustaz, Iya. dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata bahwa siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah di mata dia akan dijadikan sebagai alim dan ilmu agama. Oh, Pinter cakep. Bisa. Coba lihat. Maksudnya yang terakhir ya? Ya. Nah, ya kita perhatiin dulu. Beda siapa ini? Ya, coba perhatiin lagi ya. Nah, ini yang mau bisa dengerin perhatiin. Ya, kita masuk kepada hadis selanjutnya. Perhatiin baik-baik.
An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ma min syai'in fil mizani asqal min husnil khuluq akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa shahahahu. Hadis ini bersumber dari sahabat Rasul yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah telah bersabda. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat siapa namanya? Abu Darda. Beliau mendengar langsung dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ma min syai'in fil mizani asqal min husnil khuluq. Dah apa hadisnya? Ma min syai'in fil mizani asqal min husnil khuluq. Coba ikutin. Ma min syai'in. Ma min syai'in. Ma min syai'in. Ma min syai'in. Fil mizan. Il mizan. Fil mizan. Il mizan. Fil mizan. Fil mizan. Asqal. 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 Min husnil khuluq. Min husnil khuluq. Min husnil khuluq. Min husnil khuluq. Ma min syai'in. Ma min syai'in. Fil mizan. Fil mizan. Asqal. Asqal. Min husnil khuluq. Min husnil khuluq. Ma min syai'in. Ma min syai'in. Fil mizan. Fil mizan. Asqal. Asqal. Min husnil khuluq. Min husnil khuluq. Dah hafal? Insyaallah. 1, 2, 3. Ma min syai'in. Fil mizan. Asqal. Min husnil khuluq. Nah, coba kita perhatiin. Ma min syai'in. Ma itu artinya tidak. Ma. Boleh la atau boleh juga ma. La ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka bahasa Arabnya tidak la. Boleh la, boleh juga ma anak. Bukan saya, ma anak. Bukan saya. Ma min syai'in. Syai' apa itu syai'? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ma min syai'. Ma min syai'. Apa ma tadi? Syai'. Ma artinya apa? Tidak. Syai'un, syai'in, sesuatu. Tidak ada sesuatu. Nah, perhatiin ya. Tidak ada sesuatu. Ini kata Rasulullah. Tidak ada sesuatu fil mizan. Mizan. Apa mizan? Mizan. Besar. Mizan. Apa itu mizan? Nanti hari kiamat itu ada mizan. Timbangan. Mizan artinya timbangan. Apa timbangan bahasa Arabnya? Ikutin apa timbangan? Mizan. Nanti hari kiamat ada namanya mizan. Akan ditimbang amal manusia. Mizan. Ada yang timbangan kebaikannya berat, masuknya dalam surga. Ada yang kebaikannya sedikit, masuknya dalam neraka. Ditimbang nanti. Tidak ada di dalam timbangan asqal. Apa asqal? Sakil. Asqal. Apa tuh? Berat. Apa sakil itu? Tidak ada dalam timbangan. Coba perhatiin. Tidak ada di dalam timbangan nanti di akhirat hari kiamat. Tidak ada timbangan yang lebih berat min husnil khuluq, daripada husni kebaikan. Khuluq. Ya. Tarik Khuluq. Apa khuluq? gede tuh bulu. Khuluq. Apa khuluq? Kalau khuluq gede, khuluq apa khuluq? Akhlak yang baik. Jadi coba kita baca terjemahannya. Tidak ada di dalam timbangan nanti
yang lebih berat daripada akhlak yang mulia, daripada akhlak yang baik. Jadi yang bisa memberatkan timbangan kita nanti itu apa? Akhlak. Pengen berat atau pengen ringan timbangan kita? Berat. Pengen berat atau pengen ringan timbangan kita? Berat. Kalau kita ingin memberatkan timbangan amal kita nanti di akhirat, maka yang paling utama adalah memiliki akhlak yang baik. Kalau akhlak kita baik, insya Allah itu akan membuat timbangan amal kita pun menjadi berat. Betul tidak? Betul. Apa katanya? Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan nanti selain daripada akhlak yang mulia. Jadi kalau kita sholat tapi akhlaknya nggak baik, bisa berat ke timbangannya? Nggak. Sholatnya rajin, betul nggak? Baca Qurannya rajin, sholawatannya rajin, ngajinya Rajin. tapi suka menghina teman, suka ngomongin tetangga, suka ngelawan sama orang tua. Kira-kira timbangannya berat gak tuh nanti? Paham nggak? Kita sholatnya rajin. Wah, sebelum subuh jam 4 udah datang. Ngajinya jam 7 habis sholat langsung siap-siap ngaji. Ya enggak? Tapi sama orang tua ngelawan. Sama teman berantem mulu kerjanya. Sama tetangga suka usil jahat sama tetangganya. Kira-kira berat timbangannya nggak nanti di akhirat? Kenapa nggak berat timbangannya? Jahil. Karena akhlaknya tidak baik. Maka sholat yang baik itu akan membuahkan akhlak yang baik. Kalau kita sholatnya tidak bisa membuahkan akhlak baik, maka sholatnya dipertanya. Benar nggak sholat kita? Ya enggak? Apalagi udah nggak sholat, akhlaknya nggak baik. Sholat yang baik adalah sholat yang bisa membuahkan akhlak yang baik. Jadi yang pertama kita jaga adalah akhlak. Ada buah namanya buah salak. Apa salak itu? Selalu jaga akhlak. Namanya buah salak. Selalu jaga akhlak. Jadi setelah sholat harus ada buahnya. Apa buahnya sholat? Akhlak yang baik. Omongannya dijaga, adabnya dijaga, tangannya dijaga. Kata Rasulullah, Muslim yang sesungguhnya bukan Muslim yang rajin sholat. Tuh, mendengar ini. Muslim yang sesungguhnya bukan Muslim yang rajin sholat, bukan Muslim yang banyak sedekahnya. Itu bagus. Tapi ada lagi Muslim yang lebih bagus. Apa itu? Yang bisa menjaga mulut dan juga bisa menjaga tangan. Itu Muslim yang sesungguhnya. Kalau Muslim sholat, bagus. Muslim baca Quran, bagus. Muslim yang sedekah, bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Siapa Muslim yang paling bagus? Yang bisa menjaga mulutnya dan juga bisa menjaga tangannya, akhlaknya dijaga, akhlak mulutnya, omongannya dijaga, tangannya nggak boleh betul tidak? Jadi buah sholat itu apa? Akhlaknya baik, amal solehnya banyak. Itu namanya buah sholat. Punya akhlak, punya amal soleh. Maka sia-sia sholat kita kalau kita tidak memiliki akhlak yang baik. Karena yang akan membuat timbangan kita berat nanti itu adalah akhlak yang baik. Buat apa sholat? Tapi akhlaknya tidak baik. Semuanya itu mesti baik. Paham ini? Paham. Nah, jadi yang membuat berat timbangan nanti itu apa? Akhlak. Ini kata Rasulullah. Yang membuat timbangan di akhirat itu menjadi berat bukan sholat kita, bukan ngaji kita, bukan apa? Yang lain. Tapi yang membuat berat timbangan kita adalah akhlak yang baik. Semakin baik akhlaknya, semakin akhlaknya dijaga, adabnya dijaga, mulutnya dijaga, tangannya dijaga. Itulah yang akan memberatkan timbangan amal kita nanti di akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan akhlak yang mulia kita akan selamat masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Mau masuk surga enggak? Cobain dulu deh. Allah telah berkata di dalam Al-Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Paham?
Paham? Kalah dong. Nembak sih lu mah. Ini benar, ini kata Allah di dalam Al-Quran. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nanti bagi manusia yang banyak amalnya, manusia yang soleh, manusia yang beriman, banyak amalnya, baik akhlaknya, akan diberikan sesuatu yang sangat indah yang gak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Manusia yang banyak amalnya, manusia yang baik imannya, manusia yang baik akhlaknya, nanti akan diberikan Allah sesuatu yang sangat indah, yang gak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia. Apa itu? Apa tuh? Mala ainun ro'at, wala udhunun sami'at, wala khotoro ala qalbil bashar. Mata nggak bisa melihat, telinga nggak bisa mendengar. Nah, matanya nggak bisa melihat, gimana keindahan? Bisa nggak kita melihat keindahan surga itu? Agak. Keindahannya, kemewahannya, kecantikan surga bisa kita lihat nggak? Mata nggak bisa melihatnya. Telinga kita pernah dengar nggak nyanyian dalam surga itu kayak apa? Nah, ada suara tasbih, salawat, nyanyian bidadari surga. Pernah nggak kita dengerin itu? Enggak. Mata nggak pernah melihat keindahannya, telinga pun tidak pernah mendengar keindahannya. Bukan cuma mata sama telinga, hati nggak bisa dibayangkan oleh hati. Coba kita bayangin, semenit coba bayangin gimana keindahan surga itu. Tapi keindahannya, bidadari yang cantik, bidadara yang ganteng, pelayan-pelayan yang sangat indah, bisa dibayangkan nggak? Nggak bakal bisa. Maka betul kata Rasulullah tadi, keindahan yang nggak bisa dilihat oleh mata, nggak bisa didengar oleh telinga, nggak bisa dihayalkan, dibayangkan oleh hati. Di mana itu? Di dalam jannah, di dalam surga. Maka kalau kita punya akhlak baik, insya Allah nanti kita akan dimasukkan ke dalam tempat yang sangat baik, yaitu di dalam surganya Allah. Amin ya Allah. Amin. Surga kagak masuk surga. Betul tidak? Jadi apa yang memberatkan timbangan amal kita nanti di akhirat? Akhlak yang baik. Salat mesti membuahkan akhlak yang baik. Ngaji mesti membuahkan akhlak yang baik. Baca Quran mesti membuahkan akhlak yang baik. Maka intinya ibadah yang kita lakukan adalah membuahkan akhlak yang baik. Karena dengan akhlak baik kita akan selamat di dunia sampai di akhirat. Salak selalu jaga akhlak. Betul? Betul. Bisa dipahami ini? Masih lu nih. Udah enggak? Lagi bisa dipahami? Bang Padli bisa dipahami tidak? Dipahami. Paham. Jadi yang membuat timbangan berat itu apa? Akhlak. Akhlak. Apa itu akhlak? Salah. Salak selalu jaga akhlak. Salak selalu jaga akhlak. Bukan salah. Salah tadi ngomong. Ada buah-buahan yang bagus. Ada salak, ada semangka, ada pepaya, ada jambu, ada kecapi. Itu singkatan. Kalau selalu jaga akhlak singkatnya apa? Salak selalu jaga akhlak. Kalau semangka, semangat karena Allah. Kita semangat ngajinya karena siapa? Allah. Semangka semangat karena Allah. Maka nalillah la nasobala. Kalau sudah karena Allah maka nggak ada kata lelah. Kalau kita karena Allah nggak ada kata lelah. Kalau kita karena Allah, betul? Semangka semangat karena Allah. Ngajinya semangka semangat karena Allah. Pepaya, pemuda peduli anak yatim. Ngumpulin dana bagus, masih muda tapi bikin anak yatim. Bagus ya, Bang? Insyaallah, Bang Ali enggak? Kenapa? Itu namanya pepaya. Pemuda peduli pada anak yatim. Salah, selalu jaga akhlak. Semangka semangat karena Allah. Pepaya, pemuda peduli pada anak yatim. Ada lagi jambu. Apa jambu? Jambu zaman dulu.
Apa jambu? Jambu. Jambu itu jaminan surga di kaki ibu. Ya nggak? Kalau kita mau surga, taat sama ibu. Kalau kita nggak taat sama ibu, nggak bakal masuk surga. Apa jambu? Jaminan surga di kaki ibu. Ridallah fi ridal walidain, wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga Allah itu terletak di kaki ibu. Taat pada ibu, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Jambu jaminan surga di kaki ibu. Salak selalu jaga semangka semangat ngaji karena Allah. Pepaya pemuda Peduli anak yatim. pemuda peduli pada anak yatim. Jambu jaminan surga di kaki ibu. Kalau kita taat sama ibu kita, bakti sama ibu kita, insya Allah jaminannya adalah surga. Betul? Jadi ngajinya semangat karena siapa? Allah. Betul tidak? Akhlak dijaga, semangat ngajinya, peduli pada sesama, dan juga taat kepada ibu. Betul tidak? Coba tulis dalam bukunya. Tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan amal kita selain daripada akhlak yang baik. Akhlak baik adalah sesuatu yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita.